Candi Borobudur merupakan mahakarya peninggalan dinasti Sailendra yang dibangun pada abad ke-9. Kita lihat perpaduan antara arca, stupa, dan juga relief yang luar biasa yang mencerminkan tingginya budaya maupun peradaban serta ajaran filosofi Buddha masa lampau. Nah, sejak dibugar pada tahun 80-an, Borobudur kini masuk dalam naungan UNESCO sebagai situs kekayaan dan warisan dunia, dan tentu saja merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Tapi bagaimana pengelolaannya dan juga tidak kalah penting pelestariannya. Insight kali ini berada di Magelang, persisnya di situs Candi Borobudur, untuk membahas rencana apa saja untuk mengembangkannya, melestarikannya, dan juga untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Borobudur. Candi Borobudur. Bangunan yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno sekitar 770 sampai 825 Masehi. Dibutuhkan waktu lebih dari setengah abad untuk menyelesaikan salah satu candi termegah di dunia ini. Candi Borobudur pertama kali dipublikasikan dalam buku History of Java karya Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris di Pulau Jawa pada awal abad ke-19. Pada masa itu, warga menggunakan Candi Borobudur sebagai alat penunjuk waktu. Bayangan stupa terbesar berfungsi sebagai jarum jam, dan stupa kecil menjadi titik jam. Tak hanya itu, bangunan yang memiliki 2.672 panel relief ini juga masuk dalam warisan dunia Badan PBB yang membawahi kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan atau UNESCO pada 1991. Candi Borobudur sendiri merupakan destinasi wisata ketiga paling diminati di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Berdasarkan data yang dirangkum tim riset CNN Indonesia, pada 2014 hingga 2015, jumlah pengunjung Candi Borobudur lebih dari 3 juta orang. Namun sebagian besar merupakan pengunjung dari dalam negeri. Menurut laporan yang dirilis oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko pada 2015, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung hanya 464.000 orang per tahun. Angka ini sangat jauh dibandingkan jumlah pengunjung mancanegara di kuil Angkor Wat di Kamboja yang mencapai lebih dari 2 juta orang per tahun. Pemerintah telah menyelenggarakan beragam festival dan kegiatan untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tentu saja upaya menarik minat wisatawan harus diimbangi dengan pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya agar Candi Borobudur tetap berdiri megah sebagai ikon pariwisata Indonesia. Ulfa Karina, CNN Indonesia. Ya, saya saat ini sedang berada pas di depan Candi Borobudur dan ditemani oleh 3 narasumber kita kali ini untuk membahas mengenai pengelolaan ya terhadap Candi Borobudur ini. Dan luar biasa cantiknya pagi hari, dan 3 narasumber kita adalah ada Pak Edi Setiono sebagai Direktur PT Taman Wisata Candi Borobudur dan juga Prambanan Ratu Boko, ada Pak Marsis Sutopo ya, Kepala Balai Konservasi Borobudur, dan last but not least Bu Rizky Handayani, Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara dari Kementerian Pariwisata. Nah, kenapa ada 3 narasumber? Ini ternyata pengelolaan Candi Borobudur ini cukup ribet ya. Ada bagian-bagian yang ternyata dikelola oleh pihak-pihak yang berbeda, bidang-bidang yang berbeda. Jadi ada dari Kementerian Pariwisata, ada dari Taman Wisata Candi Borobudur itu sendiri, dan juga ada budayanya, aspek budayanya. Mungkin kita untuk lebih paham ya, apa-apa saja yang menjadi wewenang dari masing-masing istilahnya pihak atau departemen. Kita mulai dari Anda Pak Edi, karena ini kita di sini kan namanya kan Taman Wisata. Ya. Ya.
kata wisatanya itu penting ya dalam hal ini. Apa-apa saja yang di bawah kewenangan Taman Wisata Candi Borobudur dan juga Prambanan dan Ratu Boko ini? Iya, jadi kami dari PT Taman Wisata ini PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Karena memang sesuai dengan Kepres nomor 190 ya, taman wisata ini diberi kewenangan. Kewenangannya adalah untuk mengelola kawasan Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Ya, jadi sesuai namanya lah. Iya, sesuai dengan namanya. Dan ini PT kan, jadi perusahaan kan. Dan taman wisata ini adalah BUMN. Jadi kami di bawah Kementerian BUMN diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan dari 3 candi utama ini. Kebetulan dari 2 candi ini adalah candi yang memang punya value sangat tinggi ya, karena ini Borobudur dan Prambanan itu sudah masuk ke World Heritage List. Jadi ini memang satu destinasi yang sangat luar biasa. Di bawah UNESCO ya. Di bawah Mungkin kita UNESCO. fokus dulu ke Borobudur ya. Ini kan PT yang di bawah BUMN, jadi kan tujuannya kan sebenarnya untuk revenue lah, profit lah istilahnya. Ya. Jadi dalam kewenangannya khusus dalam mengelola situs Candi Borobudur ini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan profit, itu apa-apa saja yang menjadi tugas tanggung jawabnya dan cakupan dari kewenangan itu, Pak Edi? Iya, jadi secara umum memang benar bahwa sebagai BUMN kita dituntut untuk menjadi excellent corporation tentunya ya. Di dalam konteks excellent corporation itu ini kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan keuntungan. Salah satu yang dilakukan di Candi Borobudur ini adalah kita mengelola kawasan taman ini. Jadi taman ini luasnya kurang lebih sekitar 85 hektar. Jadi lahan yang 25 hektar ini menjadi aset dari PT Taman Wisata. Nah, atas aset inilah kami melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa untuk menarik wisatawan datang dan kita mendapatkan pendapatan melalui penjualan tiket masuknya. Dan alhamdulillah selama ini kinerja ini baik ya, kita mengalami pertumbuhan revenue yang relatif baik juga, tetapi yang kemudian menjadi tugas bagi kami, jadi BUMN ini tugasnya ada 2. Satu sebagai excellent corporation untuk mendapatkan revenue yang baik, yang nantinya bisa menjadi bagian dari sumber pendapatan negara melalui dividen. Yang kedua adalah BUMN itu punya tugas sebagai agent of development. Jadi di kepemimpinan Bu Rini di Kementerian BUMN kali ini di kabinet Pak Jokowi JK ini, semua BUMN itu dituntut juga untuk memerankan di samping menjalankan fungsi korporasi itu juga menjalankan fungsi agent of development. Nah, terkait ini kami juga mengembangkan kawasan yang lebih luas, kawasan yang di luar area yang menjadi aset kami. Jadi kami mengembangkan desa-desa yang ada di sekitar dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Ini ada hal yang menarik, tapi nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, karena biasanya kan agent of development itu mungkin kadang-kadang juga bertolak ke belakang dengan yang namanya kan konservasi, Pak Marsis. Kita lihat di sini dibangun pada abad ke-9, nilai sejarahnya, nilai budayanya sudah bagian dari UNESCO. Nah, dari Anda sendiri tugas, tanggung jawab, dan kalau kita ingat dulu kan pernah Kementerian sekarang kan Pendidikan dan Budaya. Kalau dulu saya ingat kebudayaan dan pariwisata gitu. Jadi apa kira-kira yang menjadi tugas, wewenang dan cakupan dari budayanya lah, elemen konservasinya itu sendiri? Ya, jadi begini. Kami kan dari Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Konservasi Borobudur itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Balai Konservasi Borobudur itu kalau berkaitan dengan keberadaan Candi Borobudur, kami diberi tugas untuk melakukan upaya-upaya pelestarian
Dan upaya-upaya pelestarian ini ya antara lain adalah bagaimana pelindungannya, bagaimana perbaikannya, bagaimana konservasinya kan. Nah, oleh karena itu, karena Candi Borobudur itu juga sudah merupakan salah satu warisan dunia atau World Heritage, kami dari Balai Konservasi Borobudur itu juga memeliharanya, merawatnya dan mengkonservasinya itu juga harus sesuai dengan ketentuan dari Konvensi UNESCO, karena sudah berada di bawah Dan di situ kan UNESCO. ketentuannya syaratnya kan cukup ketat ya. Kalau tidak kan nanti bisa dikeluarkan kan dari daftar UNESCO itu. Iya benar, makanya kemudian beberapa pekerjaan yang kaitannya dengan masalah pelestarian kami juga sudah punya standar. Karena juga salah satu Candi Borobudur sebagai warisan dunia itu, kemudian kami dalam upaya pelestariannya juga harus menjaga yang namanya state of conservation atau kondisi keterawatan Candi Borobudur sebagai warisan dunia itu harus sesuai dengan ketentuan dari UNESCO. Kemudian selain itu Candi Borobudur karena menjadi warisan dunia dan ketika menjadi warisan dunia itu memiliki yang namanya outstanding universal value. Kami juga harus memelihara outstanding universal value ini dengan berbagai upaya kegiatan. Nah, Dan ini biasanya kan kegiatan ini kan membutuhkan dana, membutuhkan dukungan ya. Nah ini selama ini dari mana saja didapatkan dan apakah ada memang bantuan khusus dari UNESCO itu sendiri atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang bisa lah membantu untuk menjaga ya melestarikan Borobudur ini? Ya memang kemudian dari pemeliharaan tersebut dananya memang dari APBN. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak lain juga bisa membantu. Misalnya dari taman wisata Swasta sendiri, juga. kemudian juga dari UNESCO. Namun demikian tentunya bantuan dana tersebut bukan dalam bentuk istilahnya cash ya. Tapi misalnya dari UNESCO itu bantuannya dalam bentuk bantuan teknis. Misalnya kami butuh peningkatan kapasitas kemampuan SDM, maka kemudian UNESCO akan membantu dalam bentuk misalnya tenaga ahli yang dikirim ke kami untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di kami. Kemudian juga misalnya katakanlah mungkin kami butuh peralatan yang itu tidak bisa dibeli dari APBN, maka kemudian nanti dari pihak UNESCO itu juga bisa dimintai bantuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk peralatan misalnya. Nah demikian juga katakanlah kita juga bisa menghimbau kepada misalnya taman juga untuk bisa membantu dalam bentuk peralatan atau dalam bentuk kegiatan gitu untuk peningkatan dari pemeliharaan dan perawatan Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Mbak Rizky, ini menarik lagi karena kan Indonesia kita istilahnya kita dalam bawah Kementerian Pariwisata itu memiliki target yang cukup ambisius, misalnya ingin mendatangkan jumlah turis termasuk apalagi ya turis dari mancanegara yang kita ingin tingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, Anda sebagai ini ya, pengembangan pasar Asia Tenggara ini. Nah, Candi Borobudur ini apa di bawah pemasaran Asia Tenggara ini? Apakah salah satu yang aset yang paling populer yang dikelola? Betul Mbak Desi, jadi kita di Kementerian Pariwisata ini kan fungsi dari pemerintah itu memfasilitasi. Dalam artian ini kalau kita bicara fungsi umumnya ya, memfasilitasi destinasi pariwisata, memfasilitasi industri pariwisata untuk mereka bisa berkembang. Dalam artian berkembang baik dari segi kapasitas maupun dari segi memperoleh profit tadi ya kita bilang, karena ujung-ujungnya nanti ketika profit ada kan balik ke pemerintah lagi dari pajaknya dan bisa untuk pembangunan lagi. Nah kalau kita lihat Borobudur ini ikon, saya pikir ini ikon Indonesia. Kalau dari data yang ada 60% wisatawan ke Indonesia itu melihat budaya, karena kita memang dikenal dengan budayanya dan termasuk di dalamnya adalah peninggalan sejarah. Borobudur is one of the I think the most iconic culture heritage yang ada di Indonesia.
Nah, kami di Kementerian Pariwisata, khususnya di Deputi Pemasaran Mancanegara, kita mempromosikan Candi Borobudur ini sebagai destinasi wisata sejarah dan religi atau juga pilgrimage gitu ya. Tapi memang kita masih kuatkan di budayanya dulu gitu. Dan luar biasa sebenarnya ketika kita bisa membawakan, mempromosikan Candi Borobudur tidak hanya sebagai sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga you can experience feeling ketika Anda sampai di sini. Ini yang kemudian diceritakan oleh wisatawan bahwa mereka mendapatkan sesuatu ketika mengunjungi Borobudur. Di Asia Tenggara ini kalau kita bilang basis umat Buddha ya, dalam artian ada di Thailand, Indochina, kalau Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, termasuk even di Malaysia dan Singapura, mereka sangat ingin ke sini. Iya, apalagi ini kan istilahnya tempat pilgrimage yang terpenting bagi mereka, candi Buddhis yang terbesar ya betul, di dunia. Tapi kalau ada lihat dari segi target ya atau minat ya, ini khususnya dari bukan saja Asia Tenggara tapi dunia ya, nomor berapa persisnya Candi Borobudur ini ketimbang mungkin dengan destinasi-destinasi lain? Jadi kalau kita lihat dari perjalanan atau pola perjalanan, memang ada 3 destinasi yang paling diminati ya. Kalau kita lihat dari pintu masuk sebenarnya Jakarta, Kepri dan Bali. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan wisatawan, Jogja, Jawa Tengah, Bali ini menjadi ikon untuk pariwisata nasional. Nah, minatnya banyak, tapi memang ada beberapa challenge kita, tantangan adalah ketika connectivity ke sini yang masih terbatas, karena kita tahu lapangan udara di Yogyakarta ini sangat terbatas, sudah tidak bisa, tapi ya syukurlah rencananya akan dibangun yang baru kan, ini juga akan meningkatkan. Dan lebih dekat lagi kan ke sini. Walaupun terus terang jalan ke sini dari Jogja lumayan cukup bagus ya, tidak terlalu jauh ya. Betul. Tapi ini masih merupakan kendala ya. Terutama yang dari luar, Mbak. Nah, ini yang selama ini kita belum, kita pikirkan bahwa Borobudur sangat terkenal, tapi ternyata masih banyak yang belum kenal. Ya, nah makanya saya lihat ya di jumlah yang berkunjung ke Borobudur itu ternyata masih sangat kecil ya, relatif dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia secara keseluruhan, yang masih puluhan ribu lah istilahnya. Betul, kita bandingkan dengan Angkor Wat segala macam. Tapi ini kita memang perlu mengatur. Jadi kita juga berpikir bahwa jangan sampai tiba-tiba datang 2 juta tapi kita belum ada pengaturan. Walaupun targetnya katanya mau 2 juta ya. Joglo Semar. Joglo Semar ini bagus sekali taman wisata, mereka sudah mengembangkan desa-desa sekitarnya. Jadi tidak hanya tertuju pada Borobudurnya datang sudah itu udah ya, tapi memang ada activity di luar ini. Ini yang kemudian kita lihat dalam masa kepemimpinan yang saat ini, bahwa Indonesia Incorporated, bahwa kita bagaimana lebih sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi kunjungan ke sini, belum dikenal. Satu juga ketika sini kok kayaknya ribet, atau ke sini pengaturannya kok belum enak. Ketika Anda sebagai wisatawan datang pas musim anak sekolah, itu udah nggak bisa apa-apa. Nah, mungkin ke depan memang ketika kita mau 2 juta wisatawan di sekitar sini, ada pola manajemen, visitor management. Dia mau yang tidak masuk. mau ya. Mau tidak mau. Jadi berapa sekali masuk, tunggu dulu yang lain di luar sampai keluar, yang lain main dulu di sekitarnya. Nah ini, jadi kita juga harapkan ke depan dengan nanti rencana ada badan otoritasnya ini bisa dikelola manajemen visitor yang masuk sini. Dan saya yakin masih bakal banyak sekali yang bisa datang ke Borobudur. Ya, dan kerjasama dengan Taman Wisata Candi Borobudur selama ini dan sangat bagus ya. Saya ingin tahu aja mungkin apakah ada overlap. Biasanya kan kalau banyak yang mengurusnya tuh banyak yang tumpang tindih ya. Mungkin bisa sedikit curhat di sini. Mungkin apa kira-kira dari koordinasi atau overlapping ini yang bisa lebih baik dilaksanakan. Mungkin Pak Edi. Ya, baik Mbak. Jadi sebagai direktur di sini mungkin apa saja tantangan atau kesulitan untuk mengelolanya? Tadi tentang ini dulu ya, tentang pengelolaan. Jadi sebenarnya memang tidak ada overlapping ya, yang dibutuhkan adalah optimalisasi saja dari masing-masing pihak. Syukurlah kalau tidak ada overlapping. Ya, jadi misalnya kalau Mbak Desi lihat gitu ya di Borobudur ini, untuk candinya itu memang kewenangannya ada di Pak Marsis. Karena beliau lah memang expertnya di situ gitu.
Ini kita sebut sebagai zona 1. Kemudian di zona 2, memang di dalam perencanaan begitu. Zona 2 itu adalah areal 85 hektar ini. Pemanfaatannya itu ada di Taman Wisata Candi. Di luar yang 85 hektar ini atau yang kita sebut sebagai zona 3, ada desa-desanya itu kewenangannya ada di Pemda karena memang ini wilayah wilayah Pemda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari overlappingnya saya kira tidak ada, hanya dibutuhkan optimasi saja ya. Kita mengoptimalkan betul bagaimana peran masing-masing ini bisa ditingkatkan. Nah, alhamdulillah interaksi selama ini sudah sangat baik ya, seperti tadi Pak Marsi sampaikan. Taman wisata itu memberikan komitmen juga support anggaran untuk activity dari kegiatan konservasi. Misalnya seperti itu udah berjalan cukup lama dan ini juga cukup harmonis. Tadi Mbak Rizky menyebut Angkor Wat ya. Saya sudah pernah ke sana, terus terang. Luar biasa, tapi secara pribadi kita memiliki banyak sekali kelebihan. Arcanya, reliefnya, itu sebenarnya di Angkor Wat itu kosong ya, maksudnya tidak sedetail dan lain sebagainya. Tapi Angkor Wat itu luar biasa. Jumlah wisatawan mancanegaranya untuk masuk ke sana, saya kalau tidak salah saya harus bayar tiket itu luar biasa mahal. Nah, bagaimana ini Pak Edi? Karena ya terus terang seharusnya kan kita juga bisa menerapkan sesuatu yang seperti itulah, walaupun sebenarnya kita jauh lebih bagus, tapi dari penghasilannya kan masih jauh kurang ya. Jadi ada 2 strategi yang kami terapkan dan kami juga ini engage dengan stakeholder yang lain termasuk kementerian-kementerian untuk strategi pengembangan destinasinya sendiri. Kita punya tagline Inspiring Heritage. Betul, tadi fokusnya ada 2 ya, fokus tentang budaya dan religi. Tetapi yang paling mungkin bisa didorong lebih awal itu adalah yang kebudayaan. Jadi Borobudur ini tidak hanya sekedar candi untuk kepentingan pilgrimage, tapi ini merupakan peninggalan kebudayaan bangsa yang sangat luar biasa. Jadi di relief ini terpajang banyak sekali civilization dari bangsa kita yang itu ditinggalkan untuk dipelajari. Jadi ini adalah sebuah big library buat kita. Dan saya yakin nenek moyang kita membuat seperti ini untuk generasi berikutnya untuk belajar. Nah, kami ambil contoh satu yang ini juga kolaborasi antara Taman Wisata dengan Balai Konservasi, bahwa tahun kemarin 2016 kita mengambil satu cuplikan relief di mana ternyata ada kurang lebih 46 lebih alat musik yang terpahat di relief gitu. Artinya pada zaman itu pasti ada kebudayaan musik yang sangat luar biasa. Sudah kaya sekali ini, betul. Padahal abad ke-9 ya. Nah, inilah yang kemudian kami ambil menjadi inspirasi. Dari alat-alat yang ada di relief itu, kemudian kita buat replikanya. Replika seperti yang persis ada di relief itu, kita mencari ahli pembuat alat musik dan sudah kita buat. Kemarin kita sudah membuat 5 macam replika alat musik yang ada di relief itu. Tapi tujuan persisnya untuk apa dilakukan kegiatan ini, Pak Edi? Dalam rangka untuk memaksimalkan ya pengelolaan. Jadi kita ingin menciptakan market sebanyak mungkin. Cluster market ini kan atas dasar minat. Jadi kita ingin melihat minat cluster kepada Borobudur yang berbasis ke musik. Karena nanti akan ada lagi. Nah, alat musik ini kemudian kita beri label namanya Sound of Borobudur. Kemudian tahun ini rencananya nanti di bulan Oktober kita akan bikin pagelaran Sound of Borobudur. Nah, ini akan menciptakan market. Jadi penggemar Borobudur itu tidak hanya satu kelompok saja, bukan hanya kelompok religi saja. Jadi justru mengembangkan orang-orang yang datang ke Borobudur ini di luar mungkin yang hanya ingin melihat dari segi bentuk bangunannya saja atau dari aspek religinya saja, tapi ada seperti musik. Banyak sekali. Apalagi kira-kira ini yang bisa dikembangkan? Tahun ini kita temanya adalah hairstylist. Kenapa? Karena kalau kita lihat, karena kalau kita lihat di relief Borobudur ini,
tidak ada bentuk relief perempuan yang rambutnya acak-acakan. Semua itu rambutnya rapi sekali. Artinya pada zaman itu teknologi hairstylist itu udah advance. Salon itu sudah Iya. luar biasa canggihnya. Betul. Ya. Jadi tahun ini tema kami itu hairstylist sama fashion, karena memang di situ sangat banyak sekali seperti itu. Nah, ini satu contoh. Setiap tahun akan kita develop tema-tema itu. Di sini ada teknologi pertanian, karena banyak sekali teknologi pertanian yang dibahas di situ. Next year mungkin kita akan develop lagi. Kalau kita sudah pernah mendevelop satu tahapan gitu ya, itu tentang teknologi maritim. Jadi di relief ini ada relief tentang kapal. Kapalnya ini namanya adalah kapal Samudra Raksa. Dan kapal itu sudah berhasil kita buat replikanya. Dan kapal ini dilayarkan beneran. Itu sampai Ghana. Itu melalui Sampai Afrika ya. Iya, Bu. Dan dibawa pulang lagi dijadikan. Ini betul-betul luar biasa karena situs ini memang situs internasional Betul. ya dari zaman dulu ya. Ya, jadi inilah upaya. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, ini nanti dipasarkannya atau lewat apa saluran-salurannya itu kerjasama dengan ini adalah pasar internasionalnya. Satu tahapan bahwa kita harus meng-create market. Orang tuh harus diajak untuk mencintai Borobudur, tapi jangan dipaksa sesuai kita. Kita kalau memang ada komunitas yang musik, kita cari angle yang musik. Orang yang komunitas tadi, makanya kita tahun ini dengan hairstylist sama fashion itu. Yang musik sudah dari tahun lalu? Tahun 2016. Itu feedbacknya seperti apa saat ini, walaupun masih baru setahun ya? Saya kira lumayan ya. Jadi kalangan musik sangat mengapresiasi bahwa ada alat musik yang origin dari Indonesia dari abad ke-9. Dan ini kalangan musisi, kalau kami boleh sebut nama, ini kita ajak untuk kolaborasi itu Mbak Tri Utami sama Mas Dewa Bujana, dan mereka mensosialisasikan ini ke komunitas musik mereka di dunia. Dan mereka menyebut sebagai Borobudur is calling. Jadi ingin mengajak komunitas itu, ayo belajar lagi. Nanti di bulan Oktober itu ada musik camp di sini. Nah, tujuannya adalah itu, menarik komunitas-komunitas minat sesuai yang kita punya. Ya, nah, bagus tahun sekali berikutnya idenya. seperti itu. Saya cukup mengesankan ya, karena banyak juga kan di sana kan komunitas-komunitas dengan ketertarikan terhadap hal-hal yang tertentu. Betul. Jadi ini bisa apapun bisa dikembangkan. Nah, tapi ini dari segi target itu matching dengan target istilahnya jumlah wisatawan yang diinginkan datang. Saya sangat appreciate sekali. Memang seperti ini, Pak. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang wisatawan itu adalah experience travelers, dan mereka itu selalu ingin melakukan experience. Sekarang kan kita zaman sekarang wisata itu tidak hanya melihat. Makanya saya pikir sebenarnya five senses-nya orang itu harus dibangun ketika dia datang ke Borobudur. Suara, mata, rasa lidah gitu ya. Ini yang saya pikir ini sudah match, dan ternyata di relief tersebut itu ada gitu. Ini tadi segmented market menjadi penting, mengembangkan market menjadi penting. Jadi bukan hanya family. Family. Kalau family ada apa di sini? Apa yang bisa dilakukan oleh family di sini? Ketika tadi ada kelompok komunitas musik, kelompok komunitas mana ini yang kami di Kementerian Pariwisata akan membantu mempromosikannya. Kita bisa tadi Borobudur is calling. Dan cara-caranya marketing toolsnya atau alat untuk memasarkannya itu seperti apa, dan kira-kira kalau kita bicara budget yang memang difokuskan khusus untuk memasarkan Borobudur ini. Jadi kita kalau strategi Pak Menteri kan ada, kita melakukan branding. Branding itu dengan membuat orang aware bahwa ini ada ini loh di Borobudur. Kita punya culture yang bagus, kita punya, bukan bagus ya, saya pikir udah excellence ya kalau buat Borobudur ini ya. Kemudian ada advertising, di mana advertising kita udah bisa mempromosikan ada event music loh di Borobudur. Nah, ketika kita mulai selling, kita kerjasama dengan tour operator, Mbak. Nah, ini bisa yang online maupun offline, semua kita lakukan. Jadi karena kebanyakan kita juga harus me-educate travel kita, Pak. Jadi travel kita itu masih menjual ini hanya sebagai paket perjalanan Jogja Borobudur, Magelang Jogja. Jadi as a destinasi yang
mati gitu ya. Nah, jadi kita harus mulai tadi tematik menjadi penting. Iya. Tapi penting juga tadi disebutkan infrastrukturnya. Infrastruktur kita. Kalau orang ingin menghabiskan lebih lama di sini kan mau tidak mau harus ada hotelnya, Betul. harus ada konektivitasnya. Tapi ngomong-ngomong Pak Edi, target 2 juta ini memang merupakan target dari Taman Wisata Candi Borobudur itu sendiri. Enggak, saya kira ini adalah target pemerintah. Ya, Maksudnya matching atau ya. tidak begitu? Tapi kami dengan optimis apa yang ya, kami diinginkan? optimis bahwa saya kira ketika pemerintah menetapkan sebuah target pasti sudah dengan perhitungan. Kurang lebih bulan Januari 2016 Pak Presiden kan mengadakan ratas di sini ya. Jadi beliau memaparkan bagaimana kita harus mengembangkan Borobudur ini. Dan sejak itu karena kami dari Kementerian BUMN maka kami menginisiasinya dari Kementerian BUMN. Jadi ini kami pertama melakukan sinergi program sinergi BUMN. Yang kami lakukan pertama adalah menganalisis bagaimana angka 2 juta ini bisa kita raih. Oleh karenanya kami membentuk sinergi BUMN yang melibatkan 2 pemerintah daerah, Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kita ajak untuk bersama bersinergi dengan BUMN. Kebetulan waktu itu ada 13 BUMN terlibat. Kita membuat program namanya Joglo Sumar. Jadi Joglo Sumar adalah membuat koridor Jogja, Solo, Semarang. Karena Borobudur tidak bisa berdiri sendiri. Dari analisis kami, salah satu yang membuat Borobudur itu tidak banyak dikunjungi karena dia masih stand alone. Iya, isolated ya kayaknya, betul, harus betul. Effort atau Ya, usaha untuk ya. meraih. Betul. Jadi kita butuh varian yang banyak. Oleh karenanya strategi Joglo Sumar adalah tidak hanya Borobudur yang dikembangkan, tapi destinasi sekitar juga harus dikembangkan, ditingkatkan kualitasnya supaya standar internasionalnya bisa masuk. Kami bentuk 8 klaster di Jawa Tengah DIY ini. 8 klaster inilah yang menjadi fokus pengembangan di kawasan Joglo Sumar ini. Itu untuk pengembangan area yang lebih luas. Kemudian karena kita tahu ada 4 hal yang utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah attraction atau destinasi. Strategi kami itu membuat 8 klaster. Kemudian yang kedua adalah marketing. Nah ini juga kami komunikasi terus dengan Kementerian Pariwisata. Yang kami harapkan adalah setiap promosi itu harus mencantumkan konten dan konteksnya, agar komunikasi destinasi ini bisa lebih sampai kepada target market. Tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa memang menjadi tugas Kemenpar untuk mengkomunikasikan itu, untuk memfasilitasi itu ke market. Nah ini nanti ke depan kita berharap unsur konten dan konteks dari setiap destinasi ini harus lebih ditonjolkan. Mungkin di sini Pak Marsis, karena kontennya ini kan sangat serat dengan budayanya, mau tidak mau harus dikonservasi. Sementara itu kita memang punya target untuk mendatangkan 2 juta ini di benak Anda, wow, jangan-jangan ini nanti saya punya candi rusak atau kotor dan lain sebagainya. Apa yang menjadi concern utama ya dengan meningkatnya jumlah target wisatawan, dan karena selama ini kan mau tidak mau juga harus betul-betul dipelihara kan? Ya, jadi begini, memang salah satu dampak negatif dari pariwisata massal tentunya nanti kan bisa saja itu akan mengancam kelestarian candi. Salah satu dampak yang paling nyata itu adalah misalnya ketika pengunjung itu semuanya naik ke candi, maka kemudian batunya itu yang diinjak itu akan aus. Nah oleh karena itu memang kemudian dalam hal ini dari aspek konservasi ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk katakanlah mengatur visitor manajemennya bagaimana. Tapi angka 2 juta ini menurut Pak Marsis realistis nggak untuk kelestarian dari candi ini? Bayangkan setiap tahun 2 juta, berarti ya itu tadi aus kan batunya, bahkan mungkin ada yang rusak. Ya, makanya kemudian begini, kami selama 3 tahun ini sudah melakukan kajian. Kan? Pertama kaitannya dengan masalah carrying capacity atau space capacity Candi Borobudur dan Zona 1 itu berapa sih? Nah berdasarkan dari kajian kami, kalau hanya di bangunan candinya saja itu sebenarnya space capacity-nya itu hanya 128 orang dalam
Dalam sekali, dalam satu yang sama. 128. Dan halaman di sini itu hanya 523. Nah, oleh karena itu kami juga sudah mulai melihat, karena kan sekarang pengunjung Candi Borobudur itu per tahun paling tidak sekitar 3.500.000 orang. Nah, ini sekitar 3 juta itu dari wisatawan Nusantara, dan yang 500.000 ini adalah dari wisatawan mancanegara. Nah, oleh karena itu kami juga melihat kunjungan yang katakanlah kunjungan yang padat itu biasanya hanya pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pada saat liburan anak sekolah, liburan akhir tahun, liburan lebaran itu kan Masa Waisak. masa Waisak. Nah, itu yang sebenarnya nanti harus disesuaikan dengan tadi yang dikatakan bahwa wisatawan asing itu kalau di sini sudah sangat crowded itu sudah tidak enjoy. Iya, Nah, makanya mereka tidak bisa kemudian mengapresiasi. Apalagi kan perlu waktu yang cukup lama untuk melihat, bukan seperti berkunjung ke tempat yang biasa kan. Iya, makanya kemudian itu tadi distribusi wisatawan itu juga harus diupayakan tidak hanya berkunjung ke zona 1 dan candi, tetapi juga harus ke zona 3. Sampai tadi yang dikatakan harus sampai ke Joglo Semar. Sehingga kalau itu sudah ada distribusi yang jelas seperti itu, sebenarnya kami juga tidak khawatir. Karena saya yakin dari 2 juta itu kalau sudah didistribusikan, kan itu juga nanti tidak akan semua langsung menuju ke zona 1 atau candi. Tapi mau tidak mau kan harus ada pembatasan jumlah orang yang pada waktu yang sama itu naik dan sampai ke atas gitu. Itu diberlakukan Pak Marsis atau dalam kondisi sekarang itu sebenarnya kami sudah memberlakukan, tapi hanya khusus untuk di lantai 8, 9, dan 10. Dan itu sudah kami berlakukan sejak akhir 2010, ketika sebelumnya kami tutup total karena kena abu Merapi. Itu kami tutup selama 45 hari, kami bersihkan. Dan setelah itu baru kami buka kembali, tapi kemudian dengan dibuka kembali itu kami sudah bisa mulai melakukan semacam pembatasan. Memang pembatasan yang kami laksanakan di lantai 8, 9, 10 ini baru untuk 82 orang. Bisa naik secara bergiliran di atas, dan kemudian di atas mereka bisa berputar dan kemudian bisa turun kembali, dan kemudian mereka yang nunggu di lantai 7 itu kemudian sudah bisa naik kembali. Nah, Pak Marsis, selama ini tantangan terbesar dalam melestarikan Candi Borobudur ini apa? Apakah sama dari tahun ke tahun? Karena kita lihat ini kan bagus ya, sudah cantik, dipugar dan lain sebagainya. Tapi apa tantangan terbesar dan biaya yang terbesar untuk melestarikan ini, jatuhnya di mana, Pak Marsis? Jadi Candi Borobudur itu kan berada di tempat terbuka, dan bangunannya juga cenderung flat atau tambun, dan berada di atas bukit. Nah, tantangan yang terbesar itu adalah sebenarnya curah hujan, kan? Karena dari air hujan ini nanti yang akan bisa mengakibatkan dampak-dampak ikutan yang lain terhadap erosi, kemudian ada pertumbuhan lumut, kelembaban dan sebagainya. Bahkan kemudian yang kami sekarang tetap kami tangani dari tahun ke tahun itu adalah masalah kebocoran dinding. Karena kalau ada air hujan masuk, kemudian nanti dia akan keluar lagi melalui dinding yang berelief, ini yang akan mengancam relief. Nah, oleh karena itu kalau sudah seperti ini biasanya kami harus cepat-cepat melakukan pembongkaran pada dinding relief tersebut itu untuk kami perbaiki supaya nanti pada saat hujan itu airnya tidak lagi masuk di belakang dinding yang berrelief, karena itu nanti bisa mengancam kelestarian relief untuk masa yang akan datang. Nah, itu yang tantangan kalau terbesar. Demikian harus diperbaiki, dan dari segi SDM segala macam yang ahli itu ada mencukupi Pak Marsis selama Ya, ini. memang, Dan juga anggaran tadi kan dikatakan dari APBN. Seberapa besar anggaran yang memang khusus dialokasikan dan apakah cukup untuk menangani kerusakan ataupun yang diakibatkan misalnya untuk membersihkan, karena di sini kan Merapinya juga sering batuk-batuk bahkan meletus dan itu kan pasti merusak. Ya, memang kemudian kan salah satu tantangan yang ada di kami itu kan satu
sumber daya manusia. Yang kadangkala kan kemudian dalam hal masalah pelestarian itu dari tahun ke tahun kan akan mengalami perubahan. Kompleksitas kondisi lingkungan dan sebagainya ini yang akan bisa mengancam kelestarian Candi Borobudur. Nah, oleh karena itu ya kami selalu meningkatkan kapasitas SDM, bagaimana bisa tetap melestarikan Candi Borobudur dalam tantangan kondisi yang bagaimana. Itu yang kami akan selalu tingkatkan. Yang kedua, kalau dalam kaitannya dengan masalah ketersediaan anggaran, ya sebenarnya kami juga sudah cukup dibiaya dari APBN. Itu sudah cukup? Sudah cukup. Tidak ada masalah kan? ya? Tidak ada masalah, karena juga kemudian kalau toh kami melakukan perbaikan kan tidak kemudian dalam skala yang besar, kan. Nah, paling tidak kemudian anggaran pemeliharaan terhadap Candi Borobudur, baik dalam bentuk istilahnya belanja langsung maupun belanja tidak langsung, kan, biaya untuk misalnya katakanlah petugas, kemudian pengadaan peralatan, kemudian penanganan langsung kalau terjadi kerusakan, itu paling tidak setiap tahun bisa kami alokasikan sekitar 2 miliar gitu loh. Untuk perawatan dan 2 perbaikan, miliar ya? kan, Sebenarnya sehingga tidak kedengaran terlalu besar ya untuk sebuah candi yang luar biasa ini, atau memang segitu ya, cukup ya hanya untuk perawatan rutin gitu? ya hanya untuk perawatan rutin saja gitu. Karena kan katakanlah kan Candi Borobudur itu sudah dalam kondisi settle, kan, hanya kemudian dalam beberapa hal memang harus selalu perlu dirawat, kan. Nah, perawatan itu yang kemudian sudah dialokasikan dari APBN. Nah, namun demikian juga nanti dari PT Taman bisa membantu dalam hal biaya-biaya yang lain. Iya. Kayaknya Misalnya, PT Taman banyak sekali yang diharapkan Tapi udah baik dari ini komunikasinya. dan keterlibatannya. kami juga selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT Taman di dalam kaitannya dengan masalah pelestarian Candi Borobudur. Dan satu hal lagi sebenarnya juga tadi dikatakan oleh Pak Edi bahwa Candi Borobudur itu pelestariannya tidak hanya dalam bentuk pelestarian fisik, tetapi juga pelestarian non fisik. Iya. Ada juga hal yang menarik, misalnya orang yang tidak bisa berkunjung ke Borobudur biasanya ya, sekarang dengan tools itu kita bisa memiliki tour 3D gitu lewat mungkin kita VR. Jadi tidak harus datang ke sini tapi bisa langsung masuk ke candi ini, merasakan dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong ini Rizky, karena ini kan bagian dari usaha kita untuk mendatangkan wisatawan, bukan saja khususnya dari mancanegara, karena mereka spendingnya kan biasanya kan dolar dan charge-nya kan juga beda ya, walau berarti kan harus ada fasilitas yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi pada waktu yang sama kan tujuannya itu juga adalah meningkatkan masyarakat, ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan sehingga memang tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang di sekitar candi ini? Jadi ada 2 hal tadi, Mbak. Jadi satu, ketika Taman Wisata dan sebagai BUMN ini mengembangkan atau mendukung pengembangan destinasi di sekitar wilayah ini, termasuk juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga mendukung seperti pemberdayaan masyarakat, ada aktivitas pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki peningkatan kapasitas masyarakat ada juga. Nah, kalau dari aspek pemasaran, kami memang pemerintah itu memfasilitasi industri pariwisata, ini travel agent, hotel segala macam, dan juga pembuatan handicraft. Jadi ini kita memang meminta kepada pemerintah daerah dan travel agent ketika membuat package ini ada yang ke komunitas. Nah, bagusnya sekarang saya ngeliat di setahun belakangan ini Pak Edi ya, memang dulu sudah ada seperti desa Tembi segala macam. Jadi ada aktivitas sebelum dia ke Borobudur, ada yang ke masyarakat. Nah, ini dibikin jadi satu paket yang kemudian dijual, Mbak. Malah ini yang membuat daya tarik Borobudur menjadi lebih meningkat. Jadi kita bisa jual tadi tidak hanya Borobudurnya sendiri yaitu, tapi juga
kawasan sekitar. Malah beberapa destinasi seperti kayak pembuatan batik, di sini kan ada Pak ya, gerabah, batik, ini punya market sendiri akhirnya. Jadi mungkin Borobudurnya mereka sekali lihat, tapi di masyarakatnya mereka tinggal lebih lama. Nah ini kami dari pemerintah sangat mendukung baik dari segi pengembangan Karena destinasi. mau tidak mau ya tujuan kita untuk meningkatkan jumlah wisatawan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya menjual destinasi itu sendiri. Pak Edi, keterlibatan masyarakat dengan PT Taman Wisata yang apa yang dilakukan ini sudah terasa dampak positifnya dan contoh-contoh perbaikan ekonomi yang selama ini sudah dirasakan dengan kehadiran PT Taman ini. Ya baik Mbak, tadi nyambung dari yang Bu Rizky sampaikan. Memang community development ini menjadi hal yang utama. Tadi saya sebutkan ada 4 faktor. Attraction atau destinasi, kemudian marketing dan promotion. Yang ketiga ini sebenarnya infrastruktur sama accessibility. Dan alhamdulillah yang ketiga ini pemerintah tahun ini sangat-sangat serius. Ya, bandara dipercepat, tol diagendakan, reaktivasi jalur kereta dan seterusnya. Itulah yang membuat kami optimis bahwa kunjungan target 2 juta itu insya Allah akan tercapai karena memang betul-betul pembangunan infrastruktur ini sangat serius sekali. Nah yang keempat ini adalah community development ini karena memang ini tidak boleh kita tinggalkan. Ya, justru yang paling penting kalau saya lihat ini, jangan sampai ini tidak ada distribusi dari income yang dihasilkan. Dasar kami adalah begini, 2019 kita mentarget 2 juta wisman untuk koridor Joglo Semar itu akan hadir ke sini. Artinya akan banyak kunjungan wisatawan yang datang ke sini. Ini adalah potensial income. Itu satu hal. Di hal yang lain, pemerintah sedang sungguh-sungguh mengembangkan infrastrukturnya. Ini pasti menjadi daya tarik buat investor. Jadi hanya masalah waktu saja akan tumbuh investasi sangat besar di kawasan Borobudur ini. Karena investor pasti mengharapkan aksesibilitas itu ya. Nah yang tidak boleh kita lupakan adalah masyarakatnya. Kalau investor, bahasa kami itu begini, kalau investor mau investasi hari ini, besok pagi juga sudah berdiri gitu loh. Karena memang mereka mempunyai kemampuan itu. Tapi kalau masyarakat nggak bisa begitu. Makanya sejak tahun 2016 kemarin kami betul-betul sangat serius mengembangkan community development ini. Kami punya program One Village One BUMN. Sekali lagi, kenapa One Village One BUMN? Village One BUMN. Kenapa kami dengan BUMN? Karena supaya kami lebih mudah, ya, bukan untuk menutup dengan yang lain, tidak, hanya supaya program ini bisa segera dieksekusi. Dan alhamdulillah ini menjadi program dari kementerian, disetujui, kemudian kita jalankan program ini. Borobudur ini ada di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Borobudur. Kecamatan ini memiliki 20 desa. Maka itulah yang menjadi target kami. 2017 target desa wisata ini harus selesai di 20 desanya semua. Karena memang kebetulan dari 20 desa itu separuh lebih itu masih desa miskin. Kan sungguh nggak masuk akal ya. Desa ini ada di tengah-tengah masterpiece budaya gitu ya. Artinya inilah yang kemudian menjadi concern kami. Kami jalankan program itu One Village One BUMN menjadi kewajiban satu BUMN untuk membina satu desa. Contohnya apa saja programnya kegiatannya? Ada 2. Satu kita sebut sebagai Balkondes. Balkondes itu Balai Ekonomi Desa. Jadi kenapa Balai Ekonomi Desa ini harus kita bangun di situ? Kami perlu menstimuli, perlu memberi fasilitas awal kepada desa agar desa mau tumbuh aktivitas ekonominya, basis ekonomi lokalnya. Kami ingin desa itu menggeliat dengan aktivitas ekonomi mereka. Nah, kalau aktivitas ekonomi ini kemudian nanti kita package dengan menarik, maka ini akan menjadi atraksi pariwisata. Tapi sumber utamanya adalah aktivitas ekonominya, bukan pariwisatanya. Jadi mereka akan terus berkegiatan ekonomi. Dan alhamdulillah. Nah ini kerjasama dengan Pemda tentu saja ya? Ya, dengan pemerintah desa terutama ya. Jadi kita engagement BUMN dengan pemerintah desa membuat Balkondes itu. Satu desa nanti kita buat satu Balkondes. Untuk membuat satu Balkondes BUMN menganggarkan 1 miliar. Jadi itu dibuatkan fasilitasnya menjadi sebuah etalase untuk potensi desa yang dalam operasionalnya kita juga kerjasama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa kita ajak untuk terlibat karena memang ini ada di desa gitu ya, itu kan domainnya mereka dan mereka mensupport untuk mendukung percepatan berdirinya BUMDes.
Nah, BUMDes inilah nanti yang akan menjadi motor ekonomi buat desa itu. Nah ini taman bantu misalnya memfasilitasi dan lain sebagainya karena ini kan harus ada ini ya capacity buildingnya juga betul. kan untuk mengelola Ya. sebuah desa Ya. untuk menjadi ya paham lah entrepreneurship, Betul. marketing dan Ya. juga ini Ya. mengemas ya Ya. budayanya sehingga Ya. menjadi suatu Ya. kekuatan Jadi ekonomi. program ini tidak hanya taman saja ya, kami mengajak kementerian-kementerian yang lain juga untuk terlibat karena tadi ini program pemerintah harus kita jalankan bersama-sama dengan kapasitasnya Ada masing-masing. program contohnya yang bisa dijadikan? Sudah jadi. Di mana? Jadi dari 20 kita sudah jalan 12. 12. Jadi Apa-apa dalam- saja yang ini menjadi kekuatan dari Ya, desa jadi itu? balkon desa ini kemudian kami labelin masing-masing. Jadi saya ambil satu contoh, ada satu desa yang kita kasih label World of Bamboo. Kenapa? Karena desa itu potensinya bambu semua. Jadi bangunannya kita buat dengan bambu, ya. Kemudian aktivitasnya nanti diisi yang berpotensi bambu. Ke depan desa itu kita ajak untuk misalnya membuat cenderamata yang berbasis bambu. Kebetulan yang dipilih nanti adalah jemparingan, panah tradisional itu, karena itu dari bambu kan. Nah kalau mereka sudah define itu, maka kita membinanya lebih mudah. Kami juga kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk peningkatan kualitas, karena ada hal-hal yang butuh riset atau lab gitu ya, dan kita kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada satu desa lagi yang kita beri label Pottery Academy. Oke, Karena untuk yang gerabah. pottery, Jadi Menarik ya? dia harus bisa mendevelop situ. Alhamdulillah ini 12 desa sudah terdevelop. Jadi setiap desa ada temanya Ya. sesuai dengan Ya. minat, kekuatan. Ya. Luar Ya. biasa ini Ya. ide-idenya, senang ya Ya. saya mendengarnya. Ya Dan karena memang inilah caranya agar mereka itu siap, Bu. Nah kewajiban kami itu adalah memproteksi market agar desa ini tumbuh. Tahap awal kami quote and quote ya, kami angkut wisatawan yang sudah datang itu untuk berkunjung ke sana. jadi bagian dari paket bagian dari wisatanya paket. mereka. Ya. Bagus Karena kan sekali ya. ini harus diproteksi dulu. Kalau mereka tumbuh sendiri saya kira susah. Luar biasa, terima kasih banyak. Kita tunggu ya hasil pengelolaannya dan mudah-mudahan juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang kunjungan yang datang dan infrastrukturnya juga cepat dibangun sehingga manfaatnya juga bisa terasa ya khususnya kepada desa-desa yang ada di sekitar ini. Pak Edi dari PT Taman, terima kasih juga Pak Marsis dari Kelis Pelestarian Budaya dan juga Bu Rizky dari Kementerian Pariwisata. Dan menarik ya, ternyata ide-ide untuk mengelola Candi Borobudur ini sudah ada, sudah berjalan, kita tunggu hasilnya. Tapi memang Candi Borobudur ini harus ya patut dikunjungi. Luar biasa, aset yang harus kita rawat, kita banggakan dan juga tentu saja kita lestarikan. Ya demikian insight kali ini, saya Desi Anwar langsung di depan Candi Borobudur. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di insight di lain waktu. Bye-bye.